sukanya itu sedikit banyak tanpa kita ikut orang kerja, ikut orang pun kita udah bisa menghasilkan uang gitu mas. Sukanya gitu ya mas ya, kebanggaan tersendiri buat saya. Dukanya ya gitu mas, waktu awal-awal kita merintis itu ya ibarat belum pasir sekilo rantai mas gitu kan, ngeri mas kita awal-awal buka, tapi tetap saya syukuri mas, saya support terus gimana caranya biar saiki sekilo, sisa 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo gitu loh mas, kita kejar itu. Perkenalkan, nama saya Mas Teguh. Asli Jogja sebetulnya ya, merantau ke Semarang tahun 2002. Asli Angkringan Mas Teguh ya? Angkringan Mas Teguh. Itu bukanya sudah berapa lama? Kita mulai buka tahun 2007 Mas. 2007 sampai sekarang. Pindah ke ruko ini udah berapa tahun? Kita masuk ke ruko sekitar 5 tahun Mas. 5 tahunan udah di dalam ruko 5 tahun. Sebelumnya ya itu, di luarnya ruko aja. Mana ruko yang kosong kita numpang gitu loh Mas. Iya. Awalnya setoran semua, nasi, gorengan, apa-apa itu. Terus kita berpikir mosok semua setoran gitu kan. Paling enggak lah ada yang bisa kita tekan sendiri gitu loh Mas untuk. Ini buat tahu isi ya? Iya Mas. Tahu susur. Kalau ya? di Semarang ya gitu ya. Tahu isi, tahu susur gitu. Memang semua gorengan kita goreng sendiri Mas. Buat sendiri semua ya? Semuanya. Isinya apa aja itu Pak? Ya, kol, toge, sama wortel. Sama wortel. Ya pada umumnya Mas. Ya, dulunya awalnya kita ke Semarang itu kerja dulu Mas, nggak langsung jualan gitu. Kita kerja di rumah produksi selama 5 tahun. Terus akhirnya kantor tutup jam 4, kita nyambi lah Mas. Kan kita tidur di kantor juga kan. Kita nyambi jam 4 buka, nanti jam 11, jam 12 kita tutup. Besok kerja lagi gitu dan terus berlanjut ya gitu Mas. Kebetulan ada temen dari ya temen akrab gitu buka angkringan di depan ruko itu Mas. Terus awalnya itu namanya jualan kan juga nggak harus langsung rame Mas ya. Tetap kita merintis dulu, nyari pelanggan, mempertahankan pelanggan, ngerumati pelanggan itu yang susah Mas. Akhirnya dia itu kurang sabar gitu loh Mas. Kurang sabar, akhirnya gerobak itu ditawarin ke saya. Dan kebetulan saat itu ditawarin 3 juta Mas, gerobak perangkat komplit lah, tinggal jualan. Terus ya waktu itu kalau uang segitu saya nggak punya kan, belum ada gitu. Terus akhirnya saya tawar 2 juta Mas, dikasih no, terus akhirnya saya yang ngelanjutin. Ya memang berat Mas untuk pemula, dalam arti kita merintis usaha langsung ramai itu kayaknya hal yang mustahil kan gitu ya, tapi dengan kesabaran saya alhamdulillah bisa berlanjut dan menuai hasil yang kita capai saat ini gitu. Dari gerobak biasa sampai bisa sewa ruko 2 lantai, gimana sih Pak awal kisahnya Pak? Awal kisahnya saya berpikir kita jualan di luar terus kalau hujan itu repot Mas ya. Terus saya berpikir gimana caranya kalau saya bisa sewa ruko gitu loh. Bisa sewa ruko. Tapi apa mulanya ini ditempatin orang apa memang ruko kosong Pak? Ya sebelumnya ditempati orang. Koperasi Mas dulu. Koperasi. Terus akhirnya selesai. Terus sempat kosong sebentar gitu Mas. Terus akhirnya saya tanya-tanya. Ya itu, akhirnya terus saya memberanikan diri untuk sewa ruko ini. Sewa ruko yang kita tempati ini Mas. Kalau boleh tahu berapa Pak per tahunnya? Sewanya? Iya. Untuk per tahun 30 juta Mas. 30 juta. Luar biasa ya Pak. Iya Mas. Ya dengan niat bismillah Mas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu insya Allah pasti dikasih jalan yang mudah gitu. Yakin juga ya Pak? Iya betul. Yakin, kita percaya sama yang di atas, kita untuk mencari nafkah, mencari rezeki untuk keluarga gitu Mas. Ini alamatnya di jalan apa sih Pak? Ini Jalan Arteri Soekarno-Hatta, ruko nomor 9 Mas, tepatnya depan Amni. Saat ini kita libur selalu kita ambil hari Minggu Mas. Hari Minggu? Hari Minggu selalu kita libur. Untuk keluarga lah. Dan juga kita kerja full kan ya, nggak mungkin Mas ya, harus ada waktu istirahat.
Yang bantu sekarang berapa Pak? Yang bantu 3 orang mas. 3 orang. 3 orang. Bocoran omset mungkin Pak berapa? Kalau omset sih Kira-kira jadi ya, rata-rata aja kalau ya kurang lebih 3 jutaan lah. itu satu hari ya Pak ya? Iya, maksudnya sekali jualan mas pokoknya gitu. Sekali jualan? Sekali jualan gitu. Ya naik turunnya segitu lah mas. Ya kita kan istilahnya jualan minuman ya. Kalau angkringan itu kan yang dijual kan minuman mas ya. Minuman, ya. Sing paling utama kan dari minuman. Makanan cuma pelengkap aja ya sebenarnya Pak? Sebetulnya pelengkap mas. Masa kita jualan minuman tok gitu ya nggak mungkin kan. Mesti Iya. ada kayak nasi, kayak gorengan sebetulnya sih pelengkap. Yang membuat ramai itu apa ya Pak? Kita sebagai manusia tuh yang penting kita jangan pernah lupa berdoa sama yang di atas itu mas ya. Selalu ingat sama yang di atas. Peran penting doa orang tua mas. Yang terpenting kita selalu minta doa restu orang tua. Dan juga kita sebagai kita jualan itu harus pintar melayani pelanggan, mencari pelanggan, Dari pelanggan. mempertahankan pelanggan. Ngomong mas gitu loh, ngomong pelanggan itu supaya biar dia itu nggak jenuh kita ke sini. Kita juga fasilitasi dengan ya untuk sekarang sih WiFi udah umum ya mas ya. Dan itu sudah menjadi suatu kebutuhan pokok kan gitu mas. Kita pelayanan yang ramah, sopan, humble gitu. Insya Allah mas, insya Allah pembeli itu merasa nyaman gitu loh mas. Nyaman, cocok. Jadi pembeli itu dibuat nyaman dulu ya Pak? Itu terus yang utama. Kita jualan kan nggak sebatas kita ada orang beli kita jualin dah gitu mas kita. Pas paling nggak ada di waktu senggang kita ajak ngobrol. Mas dari mana? Mau kemana? Rumahnya mana? Itu termasuk kunci mas dalam hati buat saya. Jadi orang itu merasa datang ke sini tuh kan mau beli mas ya. Mau beli. Istilahnya tamu. Ada tamu itu kan kita hormati. Kita hormati. Jadi dia itu merasa nyaman gitu aja mas. Ya deh, biasa deh. Oh bayar. Siap, Sun. Amit, sampai makan. Es teh. Mas Teguh, Iya, siap. ini ada saran nggak atau motivasi untuk anak-anak muda di luar sana yang baru memulai usaha? Oh gitu. Untuk membuka usaha sendiri jangan pernah malu dan harus yakin. Dan harus yakin kalau kita itu bisa gitu loh, mas. Intinya seperti itu. Yang terpenting kan tapi harus ada niatan. Makanya apa? Usaha sendiri itu kalau udah jalan lebih nikmat. Saya rasa lebih nikmat, mas. Lebih enjoy Kalau sudah jalan ya Pak ya? kalau udah jalan. Makanya jangan pernah bosan untuk memulai usaha. Yang penting kita yakin sama yang di atas. Kita tuju aja untuk mencari rezeki. Insya Allah kita dapat jalan. Gitu mas.